Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Putus Dewi Antari. Saya dari Sarjana Keperawatan tingkat 2 kelas A. Dalam video kali ini, aku akan ngebahas mengenai hubungan terapeutik, yaitu therapeutic relationship. Oke, sebelum ke materi ini aku mau ngingetin buat teman-teman yang udah tahu tentang materinya, tetap tonton videonya. Buat yang belum tahu, kalian wajib nonton video ini sampai habis ya. Kita langsung aja yuk ke materinya. Jadi teman-teman mungkin di luar sana bertanya gitu ya, apa sih yang dimaksud tentang hubungan terapeutik sama therapeutic relationship. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini apa yang dimaksud sama hubungan terapeutik. Jadi hubungan terapeutik antara perawat dan klien adalah hubungan kerjasama yang ditandai dengan tukar-menukar perilaku, perasaan, pikiran, dan pengalaman dalam membina hubungan intim yang terapeutik menurut Stuart Student 1987. Nah, komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang mendorong proses penyembuhan klien menurut Debkes RI 1997. Oke, selanjutnya ini dia pengertian dari therapeutic relationship. Nah, di mana perawat menggunakan dirinya sendiri sebagai alat untuk melakukan hubungan terapeutik dengan klien. Perawat menggunakan komunikasi baik komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal untuk menjalin hubungan dengan klien demi kesehatan klien. Oke, selanjutnya itu ada di mana hubungan ini merupakan foundation dari asuhan keperawatan. Hubungan ini bersifat mutual di mana kedua pelaku hubungan ini harus saling mengenal keunikan dari masing-masing pribadi dan keunikan statusnya sebagai manusia. Serta perawat harus benar-benar memahami apa perannya dalam hubungan antara perawat dan klien. Selanjutnya itu ada peran perawat sebagai memberi klien kesempatan untuk yang pertama ada mengidentifikasi dan mengeksplorasi masalah dalam hubungan dengan orang lain. Yang kedua, ada temukan cara sehat untuk memenuhi kebutuhan emosional. Dan yang ketiga, ada rasakan hubungan pribadi yang memuaskan. Selanjutnya ada tujuan dari therapeutic relationship ini itu ada 4 teman-teman bisa lihat di sini. Yang pertama itu ada kesadaran diri, penerimaan diri, dan meningkatkan kehormatan diri. Yang kedua ada identitas pribadi yang jelas. Yang ketiga ada kemampuan untuk membentuk keintiman, ketergantungan, hubungan interpersonal. Dan yang terakhir ada mendorong fungsi dan meningkatkan kemampuan terhadap kebutuhan yang memuaskan. Oke, selanjutnya itu ada kondisi penting untuk mengembangkan hubungan terapeutik. Nah, itu ada 5 teman-teman. Yang pertama ada hubungan, yang kedua ada kepercayaan, yang ketiga ada menghormati, yang keempat ada keaslian, dan yang kelima ada empati. Oke, kita bahas satu-satu dulu ya. Kita mulai dari hubungan. Apa sih hubungan itu gitu kan ya? Jadi hubungan merupakan kesan pertama yang muncul setelah kontak pertama dilakukan antara perawat dan klien. Report dapat muncul karena adanya perasaan diterima, kehangatan, persahabatan, kesukaan yang sama, dan tingkah laku yang tidak memberi penilaian yang negatif. Contoh, tersenyum dengan lembut, menjawab pertanyaan klien dengan cerdas dan tidak menyinggung tentunya, serta menanyakan kabar dan keadaan klien. Yang kedua, yaitu ada kepercayaan. Nah, kepercayaan di sini merupakan fondasi dari hubungan terapeutik yang baik, di mana kepercayaan harus diperoleh perawat dari klien. Untuk mendapatkan kepercayaan dari klien, perawat harus menunjukkan sikap caring kepada klien. Nah, apa sih sikap caring itu gitu kan ya? Jadi caring secara umum dapat diartikan sebagai suatu kemampuan berdedikasi bagi orang lain.
pengawasan dengan waspada, serta suatu perasaan empati kepada orang lain. Ada 5 sikap caring nih yang bisa teman-teman tunjukin kepada klien. Yang pertama ada selalu ada saat klien membutuhkan pertolongan. Yang kedua ada menepati janji. Yang ketiga ada jujur. Yang keempat ada bertanggung jawab. Dan yang kelima bisa menyimpan rahasia dengan baik tentunya. Nah, yang ketiga itu ada menghormati. Nah, menghormati adalah sikap di mana kita mempercayai nilai diri seseorang meskipun dia memiliki tingkah laku yang kita sendiri pun tidak dapat menerimanya gitu. Perawat harus menaruh sikap hormat kepada klien meskipun klien menunjukkan sikap yang tidak biasa bagi masyarakat kebanyakan. Beberapa sikap yang dapat ditunjukkan oleh perawat untuk menunjukkan rasa hormat pada klien yaitu yang pertama, selalu menyapa dan memanggil nama klien. Yang kedua, mengucapkan salam. Yang ketiga, selalu menyediakan waktu untuk klien dan selalu menjawab semua pertanyaan klien walaupun kita sebagai perawat sedang sibuk. Yang keempat itu ada keaslian. Nah, sikap apa adanya dari seorang perawat. Apa sih sikap apa adanya gitu kan ya? Jadi sikap apa adanya adalah salah satu sikap yang mampu mengantarkan perawat untuk mendapatkan kepercayaan dari klien. Sikap di mana perkataan sejalan dengan perbuatan atau perilaku, serta sikap tidak berpura-pura di depan klien. Oke, yang terakhir nih ada empati. Nah, empati sendiri merupakan kemampuan yang dimiliki oleh individu untuk bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Perawat harus bisa memiliki sikap empati dalam dirinya agar dapat ikut merasakan apa yang dialami oleh klien dan apa yang dirasakan oleh klien sehingga dapat mempercepat proses penyembuhan klien itu sendiri. Perawat juga dituntut untuk memiliki dan menunjukkan perasaan empati ini dalam bentuk kata-kata dan mampu mengekspresikan dalam bentuk perilaku. Oke, selanjutnya itu ada kesimpulan. Nah, apa sih kesimpulan dari yang aku sampaikan tadi gitu kan ya? Nah, kesimpulannya itu ada 3 teman-teman. Yang pertama ada arah hubungan yang sistematis. Yang kedua ada sejalan dengan proses keperawatan yang berkesinambungan. Dan yang terakhir efektif dan efisien. Oke, sekian penjelasan di video aku kali ini mengenai hubungan terapeutik, yaitu therapeutic relationship. Dan semoga apa yang aku sampaikan bisa teman-teman mengerti dengan baik. Nah, buat teman-teman yang belum ngerti, teman-teman bisa komen di bawah. Dan jangan lupa di like, di komen, and di subscribe. Thank you.